Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Effendi. Saya bersekolah di SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi yang bertempat di Kecamatan Tambun Selatan. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau biasa disebut TKJ. Lebih tepatnya saya berada di kelas 11 TKJ 4. Dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh SMK Telkom, lebih khususnya pada mata pelajaran WAN yang diajarkan oleh Bapak Fajar Aprian, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang kabel fiber optik. Langsung saja kita tonton video berikut ini. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kabel ini ditemukan pertama kali pada tahun 1970 oleh Donald Keck, Peter Schultz, dan Robert Maurer. Ukuran diameter kabel ini hanya 120 mikrometer, yang bahkan lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Prinsip kerjanya menggunakan pembiasan cahaya seperti pada laser dan LED. Fiber optik dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya, yaitu yang pertama ada kabel fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode ini hanya memiliki satu transmisi tunggal, sehingga dalam menyebarkan cahayanya hanya bisa melalui satu inti dalam satu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua ada kabel fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode ini dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Adapun tipe-tipe kabel fiber optik. Yang pertama, ada kabel fiber optik tight buffer. Yang kedua, ada kabel fiber optik breakout kabel. Yang ketiga, ada kabel fiber optik areal kabel. Yang keempat, ada kabel fiber optik hybrid dan composite kabel. Yang kelima, ada kabel fiber optik armored kabel. Yang keenam, ada kabel fiber optik low smoke zero halogen atau biasa disingkat LSZH. Yang ketujuh, ada kabel fiber optik simple kabel. Dan yang kedelapan, ada kabel fiber optik zip cord kabel. Komponen-komponen pada kabel fiber optik yaitu yang pertama, ada bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 UM sampai 50 UM. Yang kedua, ada bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya, ukuran cladding ini berdiameter 5 UM sampai 250 UM. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Yang ketiga, ada bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan buffer ini terbuat dari bahan plastik yang sangat elastis. Lapisan coating atau buffer ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik
yang mungkin terjadi, misalnya seperti lengkungan pada kabel dan kelembaban udara dalam kabel. Dan yang terakhir adalah bagian paling luar atau biasa disebut outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Outer jacket ini adalah bagian yang paling luar dari kabel fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Adapun kelebihan kabel fiber optik yaitu memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Yang kedua, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang ketiga, ukuran kabel fiber optik sangat kecil dan fleksibel. Yang keempat, kabel fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting. Selain itu, kekurangan kabel fiber optik ialah biaya instalasi dan perawatan kabel fiber optik cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, kabel fiber optik membutuhkan sumber cahaya yang sangat kuat. Dan yang ketiga, kabel fiber optik harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Itulah sedikit pengetahuan saya tentang kabel fiber optik yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.